Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas pada hari ini. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Pemirsa, tema kita hari ini membahas mengenai stroke. Akan kita bahas bersama dengan Dokter Sela dan Dokter Reni. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Sela. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, masih semangat ya? Semangat. Oke, selanjutnya juga ada Dokter Reni. Halo dokter. Halo Mbak Helda. Sudah lama tidak berjumpa. Iya udah lama banget. Walaupun sudah libur panjang, tapi masih semangat memberikan edukasi Insya ya. Allah masih semangat. Oke, hari ini kita akan membahas stroke ya dokter ya. Benar banget. Dari data yang saya dapatkan mengatakan bahwasanya hampir sekitar 150.000 penderita stroke di Indonesia per tahunnya dokter. Betul dokter? Iya bener banget. Kalau misalnya ngomongin data, sebenarnya kan stroke itu kan penyebab disabilitas tertinggi juga ya dok ya. Kematian di dunia pun juga masih menyatakan kalau stroke itu masih nomor 2 nih setelah penyakit jantung. Dan kalau di Indonesia angka jadi meningkat nih, jadi yang pertama nih katanya. Terus kalau misalnya berdasarkan data, memang angkanya cenderung meningkat. Dari yang sebelumnya perbandingannya sekitar 7/1000, nih sekarang tuh naik jadi 10,9/1000. Berarti kan angkanya masih cukup tinggi nih kalau misalnya kita lihat untuk kasus stroke itu sendiri. Penjelasan singkat mengenai stroke dokter sebelum kita masuk ke materi. Ya, kalau secara singkatnya kita ngomongin stroke ya dok ya, berarti kan terjadinya gangguan dari pembuluh, ibaratnya itu terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang menyuplai di daerah otak, gitu aja sih dulu intinya. Jadi karena misalnya terjadi sumbatan di pembuluh darah yang ada di otak, jadi nutrisi, oksigen pun nggak nyampe tuh suplainya ke otak. Nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya kematian secara mendadak tentunya pada pasien. Oke, semakin penasaran membahas mengenai stroke pada hari ini dokter, boleh langsung ke materi pada hari ini. Langsung ke slide-nya. Oke, terus dok. Boleh di next slide kayaknya ya. Nggak bisa. Next slide. Oke, sekarang kita masuk ke definisi terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita ngomongin stroke, stroke itu kan sering disebut dengan istilah brain attack. Berarti maksudnya adalah serangan yang terjadi pada otak. Nah, keberlangsungan dari stroke itu sendiri, dia merusak jaringan otak sehingga suplai kita untuk menuju ke otak itu oksigennya, nutrisi itu nggak sampai. Nah, karena kejadian penyumbatan di pembuluh darah atau karena peristiwa perdarahan yang ada di otak. Jadi stroke itu nanti kan banyak jenisnya ya. Nah, jenisnya itu kita bagi secara garis besarnya itu ada 2. Bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak atau adanya perdarahan. Jadi ibaratnya kalau perdarahan itu berarti pecah pada pembuluh darah yang ada di otak. Nah untuk serangan ini sendiri dia terjadi tiba-tiba atau berproses lumayan lama dokter? Biasanya terjadinya secara tiba-tiba. Jadi sebenarnya ibaratnya itu dia misalnya ya udah punya, kan dia punya faktor-faktor resiko. Faktor resikonya itu udah lama. Nah nanti serangan yang terjadi pada pasien itu biasanya akan terjadi secara mendadak. Jadi misalnya nih nanti ada gejala dan tanda yang akan kita jelaskan di belakang. Tapi salah satu contohnya misal terjadi kelumpuhan pada anggota gerak badan, tangan sama kaki, kelemahan separuh badan misalnya kan, atau misalnya lumpuh nggak bisa digerakin sama sekali, atau misalnya gejalanya ada mulut mengot, misalnya kan bicaranya jadi cadel, itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau misalnya kelemahan biasanya dia tiba-tiba tangannya jadi tangan kayak masih bisa digerakin tapi lemah, lebih lemah dibandingkan sisi yang lainnya. Sisi mana yang lebih kena itu sisinya lebih lemah gitu. Nah, ini tadi yang saya bilangin ya, kita ngomongin prevalensi. Jadi kalau kita ngomongin prevalensi, berarti kita bilang berapa sih sebenarnya kejadian dari kasus stroke itu sendiri. Kalau misalnya di dunia, dia masih menduduki peringkat nomor 2 tertinggi di dunia setelah kejadian penyakit jantung. Hati-hati juga, penyakit jantung pun bisa jadi faktor resiko untuk kejadian stroke, apalagi kalau misalnya dia punya gangguan pada irama jantung itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia, berdasarkan data dari Riskesdas itu sendiri,
stroke masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia gitu kan. Dan untuk datanya pun seperti yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya, angkanya meningkat. Dari di tahun 2013 kita ngomongin prevalensinya sekitar 7 banding 1000. Kalau di tahun 2018 yang terbarunya itu kan datanya meningkat jadi 10,9 banding 1000. Berarti kan itu terjadi peningkatan nih dari yang sebelumnya. Nah, selain itu juga stroke ini kan penyakitnya itu ibaratnya kalau misalnya orang udah kena stroke, berarti kan dia memiliki resiko untuk mengalami kecacatan ya. Kecacatan itu maksudnya kelemahan yang nggak bisa balik lagi nih kadang. Nah, jadi kan kita berarti kan orang-orang dengan stroke, mereka kan akan meningkatkan biaya pengobatan, kemudian juga kan kalau misalnya terjadi stroke berulang yang tidak ditangani, itu angka kematiannya juga akan lebih meningkat nantinya gitu. Tapi walaupun stroke itu masih menjadi penyebab kematian yang tertinggi, kita bisa mencegah. Jadi ada yang namanya, kalau misalnya kan penyakit-penyakit seperti ini kan ada faktor resikonya. Berarti yang kita lakukan itu adalah pencegahan terhadap faktor resikonya. Nanti lebih lanjut sebenarnya akan dijelaskan di belakang ya dok ya, di bagaimana sih kita bisa mengendalikan faktor resiko untuk kejadian stroke itu sendiri. Untuk menghindari resiko terjadinya stroke. Oke, kita next slide mungkin bisa dibantu. Artinya ini setiap tahun meningkat ya dokter ya? Setiap tahunnya meningkat. Jadi kebanyakan orang-orang di Indonesia itu kan banyak mitos yang beredar ya dok ya. Jadi kalau misalnya mulutnya mengot dibilangkan ditampar setan, itu kan banyak tuh mitos-mitos yang masih beredar ya. Masih banyak beredar ya? Iya masih banyak banget. Jadi kalau misalnya, kalau apalagi awam-awam nih di daerah-daerah perkampungan, kalau misalnya ngomongin mulut mengot, karena nggak mau nih dibilang kena stroke, jadi dia kan bilangnya istilah yang beredar itu tertampar oleh setan, ditampar setan ya. Terus yang kedua nih katanya kalau misalnya kena gejala kelumpuhan langsung ditusuk sama jarum di ujung-ujung jarinya biar darahnya katanya ngalir, padahal itu salah gitu kan. Tapi hal-hal kayak gitu tuh masih banyak banget beredar di masyarakat kita. Artinya masih banyak kurangnya edukasi ya dok? Masih banyak kurang edukasi sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya di pedalaman ya. Pedalaman kadang kan masih belum tertempuh ya dok ya untuk ke daerah pedalaman. Jadi masyarakatnya pun masih belum banyak yang tahu sebenarnya gejala-gejala stroke itu apa. Kadang mereka datang ke kita itu nggak langsung datang, misalnya udah ngalamin kelemahan tuh, dianggap biasa aja kelemahannya, tapi udah 3 hari kelemahan itu kalau misalnya kita kena nih hari pertama misalnya kita masih bilang kekuatan ototnya masih 4 nih. Ntar kalau misalnya dia diemin, ntar makin ke belakang dia akan merasakan makin lemah bisa 3 atau 2 kekuatannya nanti, atau bisa nantinya sampai menghilang. Nah itu jadi ibaratnya kalau misalnya tadi penyumbatannya masih sedikit tuh ya, lama-lama kalau misalnya nggak ditanganin dan nggak diobatin dengan tepat, dia akan meluas nantinya. Nah kalau meluas berarti nantinya kerusakannya akan jauh lebih parah, lebih kompleks lagi. Nah itu kita ngomongin jenisnya, yang kayak udah dijelasin sebelumnya tadi. Jadi stroke itu ada 2. Ada karena penyebabnya perdarahan atau yang non perdarahan. Nah, kalau perdarahan itu penyebabnya ada yang namanya kita kenal dengan intracerebral hemorrhage. Jadi, perdarahan yang ada di otak itu penyebabnya biasanya karena adanya darah tinggi yang tidak terkontrol atau misalnya adanya penyakit aneurisma. Jadi, aneurisma itu adanya penonjolan pada pembuluh darah. Jadi, memang sebenarnya ini penyakitnya bawaan aneurisma itu. Nah, ketika dianya pecah tuh penonjolannya, jadi kan terjadinya perdarahan hebat tuh pada daerah otaknya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Terus kemudian ada juga kelainan lainnya yang ada arteriovenous malformation. Jadi ini memang kelainan pada pembuluh darah antara vena dan juga arteri. Jadi emang bentukannya yang terganggu gitu. Secara struktur terganggu. Kemudian yang kedua ada juga subarachnoid hemorrhage. Nah ini kita bisa lihat sebenarnya cukup tahu aja deh kalau misalnya stroke kita ada stroke perdarahan. Nah penyebab paling banyak sebenarnya memang karena darah tinggi yang tidak terkontrol. Biasanya pasien-pasien kalau udah kena stroke perdarahan itu ya datang dengan darah tingginya itu sekitar 200. Tensi udah lebih 200/120 dan lain sebagainya gitu. Tensi udah mendadak melonjak tinggi banget. Terus yang kedua ada stroke non-hemorrhagic, berarti stroke yang bukan karena perdarahan. Penyebabnya apalagi nih kalau stroke bukan karena perdarahan? Ya ada faktor-faktor resikonya tadi, intinya kan dia adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang bisa nyebabin adanya penyumbatan pada pembuluh darah itu apa? Penyakit-penyakit yang tidak menular kalau istilahnya. PTM itu apa aja? Ada misalnya kolesterol, hiperkolesterol nih, misalnya juga penyakit diabetes mellitus, kencing manis, atau pasien-pasien yang merokok gitu kan. Nah itu kan memiliki resiko tinggi untuk mengalami
mengalami pembentukan plak pada pembuluh darah. Jadinya memunculkan ibaratnya itu sumbatan di pembuluh darahnya. Artinya itu lebih ke pola hidup ya, dokter? Pola hidup, tepat banget. Lebih ke pola hidup yang tidak dikendalikan. Padahal ini sebenarnya bisa dikendalikan nih, cuma kadang kitanya kan yang nggak aware terhadap kasus ini. Terus yang ketiga masalahnya adalah emboli. Nah, kalau emboli itu sebenarnya ngomongin sumbatan juga, tapi ini biasanya berkaitan sama ada tempat tertentu yang akhirnya dia melemparkan plaknya. Jadi emboli itu biasanya pada penyakit jantung nih. Misal orang kena penyakit jantung koroner, penyumbatan pada pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, kemudian dia juga punya gangguan irama. Nah, suatu ketika dia jantung itu berkontraksi untuk memompakan darah, tapi dianya mengalami gangguan irama, tadinya udah kebentuk plak-plaknya itu bisa lepas. Nah, ketika plaknya itu lepas, dia bisa nyangkut ke tempat yang lainnya, salah satunya di otak, makanya bisa menimbulkan terjadinya stroke gitu. Oke dokter, dari ketiga jenis ini, jenis apa yang paling sering dokter jumpai? Yang paling banyak kasusnya adalah stroke non hemoragik yang iskemik. Jadi iskemik itu 80% kasus memang terjadi. Kalau untuk stroke perdarahan sekitar 20% kasusnya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Menarik sekali pemirsa, pembahasan hari ini membahas mengenai stroke. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan kita bahas lagi. Tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.